Assalamualaikum teman-teman, salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membuat handbag dengan motif timbul yang sangat cantik. Selamat mengikuti. Siapkan alat dan bahannya. Saya gunakan benang polyester polikilap dan hooknya 5/0 dari tulip. Buat slip knot, lalu buat chain dengan kelipatan 2. Di sini saya buat sebanyak 12 chain dan ditambah 1 untuk awalan, jadi ada 13 chain. Lalu masuk ke 12 chain sebelumnya, masing-masing diisi dengan single crochet. Baris kedua, buat 1 chain dan dibalik. Masuk di stitchnya ini, masing-masing diisi dengan 1 single crochet. Jadi nanti jumlahnya itu ada 12 single crochet lagi. Baris ketiga juga sama, buat 1 chain dan dibalik, lalu buat 12 single crochet. Untuk baris 4 sampai baris ke-30 ulangi cara yang sama, buat 1 chain dan kerjakan 12 single crochet bolak-balik. Lanjutkan sampai baris ke-30. Setelah sampai di baris ke-30 kita akan membuat single crochet berkeliling. Pasang penanda di stitch yang berlawanan dengan akhiran ini atau di sudut sebelumnya. Lalu kita masuk ke lubang baris, buat 29 single crochet. Sampai di sudut siku-siku, buat 2 single crochet di dalam 1 lubang atau single crochet increase. Lalu masuk ke stitch berikutnya, buat 10 single crochet. Sampai di sudut siku-siku lagi, buat single crochet increase, lalu masuk ke lubang baris, buat 29 single crochet. Sampai di penanda, gabungkan dengan slip stitch. Dan ini kita sudah selesai membuat bagian alasnya. Kalau diukur panjangnya ada 17 cm dan lebarnya ada 8 cm. Kita langsung membuat pola motifnya. Buat awalan 2 chain. Masuk di lubang yang sama, ambil bagian back loopnya saja. Buat 2 tusuk puff atau 2 half double crochet tidak selesai digabung jadi 1. Pasang penanda di stitch pertama atau lewati 2 chain dari bawah. Masuk ke back loop
Berikutnya, masing-masing diisi dengan 2 tusuk puff seperti ini. Jadi setiap satu back loopnya diisi dengan 2 tusuk puff. Kerjakan memutar dari awalan sampai di akhir stage-nya. Saya pasang penanda lagi di stage terakhir, nanti berhenti di sini ya. Selesai satu putaran, gabungkan di penanda pertama dengan slip stage. Beri penanda lagi di stage terakhir sebelum slip stage-nya. Di sini ini untuk akhirannya nanti. Lalu kita lanjut baris motif kedua. Buat satu chain, lalu buat single crochet di setiap stage-nya. Kalau dihitung jumlah single crochet-nya ini ada 84 single crochet. Gabungkan di stage yang pertama dengan slip stage. Baris ketiga buat satu chain, lalu buat lagi 84 single crochet. Supaya lebih mudah nanti jangan lupa diberi penanda untuk stage terakhir dan stage pertama. Gabungkan dengan slip stitch. Pasang penanda di stitch yang terakhir dan kita lanjut di baris 4 buat awalan 2 chain. Masuk di lubang yang sama buat 2 tusuk puff. Pasang penanda di stitch puff yang pertama, lalu kembali ke baris pertama, masuk di tusuk puff yang kedua di sini dan buat front post tusuk puff. Stitch berikutnya yang ada di belakangnya ini dilewati ya, dan kita langsung masuk ke stitch berikutnya lagi. Buat 2 tusuk puff di dalam satu lubang. Turun lagi ke baris pertama, lewati satu motif puff, masuk motif puff berikutnya, buat 2 front post tusuk puff. Stitch yang ada di belakangnya dilewati, lalu ulangi lagi pola motifnya, buat 2 tusuk puff, lalu buat 2 front post tusuk puff. Kerjakan diulang-ulang satu putaran.
Di akhir baris keempat, ada satu stitch ini dilewati, buat 2 front post tusuk puff. Gabungkan di stitch pertama dengan slip stitch. Baris kelima buat 1 chain, lalu buat 84 single crochet. 1 stitch diisi 1 single crochet. Gabungkan dengan slip stitch. Baris ke-6 juga sama, buat 1 chain lalu buat 84 single crochet. Gabungkan dengan slip stitch. Baris ke-7 buat 2 chain. Lewati 2 baris, turun ke baris 5, buat 2 front post tusuk puff. Stitch di belakangnya dilewati, masuk ke stitch berikutnya, buat 2 tusuk puff. Lewati 2 baris, masuk di baris kelima, buat lagi 2 front post tusuk puff. Jadi untuk baris 7 ini motif puffnya itu selang-seling dengan baris kelima. Diulang-ulang motifnya ya. Masuk stitch berikutnya buat 2 tusuk puff, lalu buat 2 front post tusuk puff. Di akhir baris ke-7 ada 2 tusuk puff. Kalau di baris kelima tadi di akhirannya ada 2 front post tusuk puff. Setelah selesai, gabungkan dengan slip stitch. Untuk baris 8 dan baris 9 buat awalan 1 chain dan buat 84 single crochet atau buat 2 baris single crochet. Sudah saya kerjakan sampai di baris 9. Untuk baris berikutnya kita tinggal mengulang cara yang sama dari membuat motif baris 4, 5, 6, lalu 7, 8, 9.
Diulang-ulang sampai mendapatkan tinggi yang diinginkan. Di sini saya buat motifnya sampai di baris 67. Kita lanjut membuat baris 68. Buat awalan 2 chain, lalu buat 1 double crochet dan 2 chain di lubang yang sama. Masuk ke setiap stitchnya, buat 1 double crochet dan 2 chain. Setelah selesai satu putaran, gabungkan di stitch double crochet yang pertama dengan slip stitch, lalu putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benang. Untuk membuat tali serutannya, saya gunakan 2 helai benang sekaligus dan ikuti caranya seperti di video ini. Panjang talinya saya buat kurang lebih 60 cm. Setelah selesai, putus kedua ujung benangnya, kemudian diikat dan dirapikan. Buat satu lagi tali dengan cara yang sama, kemudian talinya ini dipasang, disatukan ke tas rajutannya melalui rongga-rongga atau sela-sela motif front post tusuk puff yang kita buat tadi. Saya pasang talinya ini di kanan dan kiri, jadi nanti kalau diserut, keduanya bisa menyatu di tengah. Lalu pasang handle tali Romanian cord di depan dan di belakang. Untuk cara membuatnya sudah ada di video saya yang sebelumnya. Dan sekarang tas rajutannya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga suka dan bermanfaat. Di akhir video saya akan mereview tas rajut ini. Tasnya itu cantik banget motifnya dan kokoh hasilnya karena dibuat dengan benang polyester. Tapi sepertinya cocok juga dibuat dengan benang lainnya seperti benang katun atau polycherry atau poly indo. Dan saya pengen tahu banget kalau kalian mau coba atau yang sudah coba bikin tas rajut ini hasilnya seperti apa. Coba tinggalkan komen kalian di bawah. Sampai jumpa, terima kasih.